Yang pertama, saya ikut prihatin dengan keadaan ini ya. Ini anak orang, kita sebagai tetangganya melihat kejadian itu tiap hari. Sampai belum merugikan orang lain, baru merugikan mereka sendiri. Mungkin kita baru bisa bicara dengan RT RW setempat, misalnya tentang kalau sudah anaknya dalam taraf penganiayaan oleh orang tua, kita pada dasarnya bisa melaporkan kepada polisi dan menyelamatkan anak itu, misalnya dibawa ke, kalau di negara maju ya, itu akan diambil alih oleh negara, hak asuhnya dicabut oleh negara, lalu dititipkan di tempat-tempat penampungan perlindungan anak yang dikelola oleh negara. Sebetulnya negara kita juga sudah memiliki aturan semacam itu, konstitusinya, anak telantar dipelihara oleh negara, fakir miskin dan seterusnya. Jadi yang pertama mungkin bisa diajak musyawarah dulu dengan tokoh masyarakat setempat ya, tentang kemudian apa yang sebaiknya dilakukan. Tidak bermaksud untuk ikut campur urusan rumah tangga mereka, tetapi ketika sudah terjadi sering penganiayaan terhadap anak, ya memang bisa dilaporkan. Itu secara menyeluruh. Jika sudah terjadi penganiayaan berulang-ulang, ini akan mengakibatkan anak ini akan menjadi monster-monster setelah dewasa kalau tidak diselamatkan, karena dibesarkan oleh orang tua monster. Yang kedua, setidaknya kalau yang pertama tidak dapat dilakukan, yang kedua, ini usul saya yang lain. Ketika anak ini keluar rumah dan bermain, kalau bisa, kalau kita memang benar-benar berniat untuk membantu mereka, menolong anak-anak ini, yang dapat kita lakukan setidaknya adalah sering-sering anak ini diajak main ke rumah kita, lalu dibuat nyaman, diajak cerita, diajak kemudian bacakan buku, dongeng-dongeng, sambil tentu saja kita bilang aturan di rumah kita tidak ngomong kasar dan seterusnya. Tentu dengan minta izin orang tuanya gitu. Jadi setidaknya meskipun tidak tiap hari, kemudian tidak juga mungkin dari pagi sampai sore, setidaknya itu membantu anak-anak itu untuk mendapatkan asupan gizi ruhiyah yang positif buat mental mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada dasarnya akan tumbuh saling pengertian jika kemudian kita sering berbicara, sering ngobrol dengan tetangga yang bermasalah ini. Jika memang kita memiliki waktu hubungan yang positif, pancing buat tetangga yang sering menganiaya anak ini, kalau bisa diajak bicara itu juga ya, untuk curhat, untuk cerita. Kalau dia sudah banyak cerita, curhat, harapan kita adalah dia jadi banyak bertanya. Anak saya tuh nggak nurut, misalnya suka ngebangkang, saya suka kesel dan lain-lain. Jadi kita bisa kasih alternatif begitu. Itu setidaknya ikhtiar kecil yang dapat kita lakukan kepada tetangga kita. Dan yang keempat, ya doakan mereka supaya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada suaminya, kepada ibunya, untuk kemudian bisa menyayangi anak-anaknya. Dan yang terakhir, saya pikir ini adalah pelajaran buat kita semua, bahwa betapa banyak orang di sekitar kita tidak bertanggung jawab, berani melahirkan anak, berani menikah, tapi kemudian tidak mau ngurus pasangannya, tidak mau ngurus anaknya. Nauzubillah. Maka saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu yang punya anak, nanti ketika anak-anak kita menikah, disiapkan dengan baik kompetensinya, ilmunya, keterampilannya. Jangan sampai puluhan juta dihabiskan untuk biaya walimah, tapi berapa juta dihabiskan untuk mempersiapkan ilmu berumah tangga, bagaimana teknik berkomunikasi dengan pasangan, bagaimana kesehatan reproduksi, bagaimana misalnya dasar-dasar tumbuh kembang, bagaimana hak dan kewajiban laki-laki, suami istri, bagaimana peran-peran laki-laki dalam pendidikan anak, bagaimana peran-peran perempuan dalam pendidikan anak, sehingga suami istri itu tidak kemudian hanya mengandalkan salah satu pasangannya. Begitu. Padahal keduanya punya peran dalam pendidikan anak, bukan hanya tugas istri, bukan hanya tugas suami, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ibrah buat kita semua. Terima kasih.